Halo? Dasar pembohong kamu, Kayla. Harusnya kamu ceritain yang sebenarnya. Maksud kamu apa sih? Kamu tuh sebenarnya siapa sih? Kamu nggak perlu tahu saya siapa. Yang jelas, Kami akan buat kamu nggak bisa tidur dengan tenang. Hai M-Kiss First. Balik lagi nih bersama Miss Kiss yang mau ajakin M-Kiss First ikutin cerita merangkai kisah indah episode 191. Cerita yang penuh drama yang buat perasaan kalian campur aduk. Tapi sebelum itu jangan lupa like, share, comment, and subscribe ya. Episode ini dimulai dari Rianti yang keluar dari pertemuan Kayla. Ini membuat Rianti kesal. Dirinya gak tahu aja kalau Ivan melihat kekesalan Rianti. Baru juga Rianti mau pergi, tapi dirinya bertemu dengan Sandra. Lagi-lagi, Sandra menuduh Rianti atas Mutiara yang kemungkinan anak kandungnya dan Mutiara yang ditangkap. Ini jelas-jelas membuat Rianti kesal. Tante yang semangat ya. Semangat buat ngeluarin Mutiara dari penjara. Oh iya, wait, you cannot. Karena Mutiara gak akan bisa dikeluarin dari penjara. Polisi udah nemuin bukti kalau misalkan Mutiara emang pelakunya. Dan buktinya kuat. Jadi, ya, better lo contact next time ya. Kenapa? Tante marah karena aku penjarain anak kandung Tante. Tante marah sama kamu karena kamu terus-terusan fitnah Tante kalau Mutiara itu adalah anak kandung Tante. Stop fitnah Tante, Sandra. Walaupun hasil tes DNA itu udah menunjukkan kalau Mutiara itu bukan anak kandung Tante. Dan kalau sekarang Mutiara di penjara, Tante nggak pikirin. Tante nggak masalah. Tapi kamu stop fitnah Tante. Okay. We'll see. M-Kiss First, Ivan gak sengaja mendengar obrolan Kayla dan Sandra kalau Kayla telah memfitnah Mutiara. Tapi menurut kamu Mutiara emang beneran pelakunya gak sih? Even for Mutiara dia tuh gak akan melakukan hal-hal kayak gini. Tapi who cares, right? Siapa peduli dia ngelakuin atau enggak. Yang penting sekarang dia udah di penjara dan dia bakalan rot in jail. Tapi Ivan jadi heran kalau Sandra bukan pelakunya. Makanya Ivan langsung menghubungi Marsha. Bahkan Marsha mengatakan Sandra memiliki bukti. Aku yakin 100%. Kalau kamu nggak percaya, kamu cari aja barang buktinya di rumah Sandra. Pasti dia simpan sesuatu yang bisa buktiin itu di sana. Kenzo yang baru pergi dari kantor polisi memikirkan caranya untuk membebaskan Mutiara. Bagaimanapun Kenzo sangat mengkhawatirkan Mutiara. Dirinya jadi mengenang semua kenangan mereka. Ternyata Cynthia lagi-lagi mendapatkan kiriman secret admirer. Kali ini dirinya mendapatkan Bika Ambon. Siapa sangka kalau Cynthia langsung mengetahui ini Aditya. Makanya dirinya langsung memastikannya kepada Aditya. Ini jelas buat Cynthia marah. Apalagi kepedean Aditya semakin buat Cynthia marah. itu tidak ada jampe-jampenya. Emangnya Ibu takut ya? Bu Cynthia tenang aja. Itu jauh dari pikiran saya. Karena apa? Pesona saya itu sudah sangat kuat untuk menaklukkan seorang wanita.
Kamu tuh percaya diri banget ya. Saya nggak akan pernah makan kue dari kamu dan nggak akan juga saya kasih sama siapapun. Akan saya biarkan sampai basi. Sementara kedatangan Siti membuat Rimo senang, apalagi Siti disambut bahagia oleh para ART, kecuali Nunu. Tapi ketika Siti yang pergi ke toilet karena sakit perut, Nunu malah iseng membuka handphone Siti. Miss Kiss jadi senang melihat Aurel yang sedang berdiskusi bersama Yuda. Tapi Dikta jadi teringat soal kejadian Ivan yang memeluk Kayla. Apa Dikta akan memberitahu Aurel? Sedangkan Kenzo memikirkan di mana dirinya akan menemukan CCTV yang disembunyikan. Dirinya gak bisa fokus bekerja. Pas banget dengan Rianti yang menghubungi soal Mutiara. Rianti meminta Kenzo untuk membantu Mutiara. Kamu harus tenang ya Kenzo. Kamu jangan nyerah. Pasti ada jalannya. Mama yakin pasti Kayla Itu disuruh Sandra berbohong. Kalaupun Sandra nggak suruh, pasti Kayla tuh berbohong. Mama yakin Kayla itu bohong. Mama emang gak suka sama Mutiara, Kenzo. Tapi Mama lebih gak suka lagi sama orang yang suka. Suka jahat dan celakain orang lain, seperti Sandra dan Kayla. Pokoknya kamu harus tenang. Dan kamu harus terus minta petunjuk sama Allah. Pasti ada jalan. Makasih ya Mbak. Kenzo lega ada semangatin sama Mama. Sesampainya Ivan di rumah Sandra, langsung membuat kehebohan ingin masuk ke rumahnya. Tapi Ivan malah diberhentikan oleh satpam rumah Sandra. Makanya Ivan segera pergi. Gak hanya itu, para satpam melaporkan kepada Sandra. Ini jelas-jelas membuat Sandra kesal dan curiga. Makanya dia menghubungi Siti. Tapi Nunu yang memegang handphone Siti malah menyembunyikan handphonenya. Di lain sisi, Miss Kiss jadi terharu melihat Rianti yang menemui Mutiara. Bagaimanapun Rianti berusaha menguatkan Mutiara. Dia berusaha meyakinkan Mutiara. Miss Kiss benar-benar terharu melihat ini. Apalagi Rianti tahu kalau Mutiara nggak akan tega melakukan hal jahat. Kiss first. Dikta memberitahu soal kejadian Kayla bersama Ivan. Ini membuat Aurel kaget. Semalam saya lihat Ivan pelukan sama Kayla. Sementara Nunu masih membuka handphone Siti. Apa Nunu akan menemui video Mutiara? Penjelasan Dikta membuat Aurel pergi karena kepikiran. Ternyata Nunu kesulitan membuka galeri di handphone Siti. Dan hampir aja dia ketahuan oleh Ipah. Sedangkan Miss Kiss jadi kasihan melihat Aurel yang kepikiran. Ini semua karena omongan Kayla dan perilaku Ivan. Miss Kiss dibuat gak tega melihat Rianti yang kepikiran soal Mutiara. Bagaimanapun Rianti akan melakukan banyak cara untuk menyelamatkan Mutiara. Sementara Mutiara yang bercerita soal kedatangan Rianti malah membuat napi yang lain meyakinkan Mutiara bahwa Rianti adalah ibu kandungnya. Iya, Mut. Seorang ibu mana tega melihat anaknya menderita. Ya. Iya, gue juga ngerasa kok seandainya itu terjadi sama gue, terus anak gue ditahan, pasti gue nangis dan gue peluk anak gue. Iya, benar Mutiara. Itu sepertinya ibu kandung kamu. Iya, betul. Tapi kan saya udah pernah tes DNA sama ibu itu dan di tesnya pun saya emang bukan anaknya. Tes DNA itu bisa direkayasa, tapi hati sama perasaan itu nggak bisa dibohongin. Tuh kan Kiss first. Rianti benar-benar frustasi melihat Mutiara yang ditangkap. Rianti hanya bisa mengingat semua kenangannya bersama Mutiara.
sama seperti Kenzo. Dirinya berusaha menghubungi pengacaranya. Bagaimanapun, Kenzo benar-benar kepikiran dengan Mutiara. Bahkan Kenzo sampai izin kepada Aditya. Dirinya harus fokus membantu Mutiara. Di lain sisi, Cynthia yang menjenguk Kayla malah membahas soal Mutiara yang ditangkap. Dan siapa sangka kalau Kayla jadi marah karena Cynthia yang membahas Mutiara. Kamu udah tahu belum kalau Mutiara sekarang ditahan karena jadi tersangka? Soal Dikta juga bilang sama saya, katanya kamu yang ngomong kalau Mutiara itu pelaku yang nyelakain kamu. Benar, Kai? Jujur saya risih banget ya Bu Cynthia dengan pertanyaan ini. Karena udah berkali-kali semua orang nanyain saya soal masalah ini. Soalnya kayak semua orang lebih percaya Mutiara daripada saya yang jadi korbannya. Kalau ibu emang mau lebih percaya sama Mutiara ya silahkan. Itu hak ibu. Saya juga gak bisa maksa kan semua orang untuk percaya sama saya. Kayla sabar, Kayla. Saya kan nanya baik-baik. Maaf ya kalau terasa seperti interogasi kamu, saya nggak ada maksud sama sekali. Setelah kepergian Cynthia, pas banget dengan Kayla mendapatkan telepon. Apa ini ancaman yang dikasih tahu Rianti? Halo? Dasar pembohong kamu, Kayla. Harusnya kamu ceritain yang sebenarnya. Maksud kamu apa sih? Kamu tuh sebenarnya siapa sih? Kamu nggak perlu tahu saya siapa. Yang jelas, kami akan buat kamu nggak bisa tidur dengan tenang. Kamu sudah menjebloskan seseorang yang nggak bersalah, Kayla, ke penjara. Kami? Ya, kami akan buat kamu menderita lebih dari sebelumnya. Omongan di telepon buat Kayla takut, makanya dia jadi khawatir. Tuh kan MK's first. Ivan yang menemui Cynthia membuat Ivan teringat Widuri. Dan siapa sangka kalau Cynthia membahas soal Mutiara dan Aurel. Kalau kamu udah kenal sama Mutiara dari dulu, kamu lebih percaya Mutiara atau Kayla? Setelah kepergian Cynthia, Ivan benar-benar teringat Widuri. Apalagi ketika Ivan menutupi sakit Widuri dari Mutiara. Ivan yang menemui Kayla lagi-lagi membuat Kayla kesal. Ivan membahas soal Mutiara. Beneran nggak? Mutiara mencelakai kamu? Aku udah bener-bener muak tau gak, Van? Semua orang nanyain itu dan sekarang kamu. Aku udah muak. Semua orang cuma percaya sama Mutiara dan seolah kayak gak ada yang percaya sama aku. Aku cuma nanya. Aku pengen ngomongin kamu. Aku cuma pengen tahu. Kamu beneran gak diajakin sama orang? Sama Sandra? Kayla yang emosi membuat Ivan menenangkannya. Ivan hanya memeluk Kayla. Sementara Cynthia yang baru mau pulang gak sengaja bertemu dengan Rianti. Tepat ketika Rianti yang mendapatkan informasi dari orang suruhannya. OMG's first. Rianti melihat Kayla yang berpelukan dengan Ivan. Ini membuat Rianti emosi dengan mereka. Ivan, Kayla. Tante Rianti, maaf kita... Kalian berdua cocok kok. Kalian berdua kerja sama kan? Kalian tega mempermainkan Aura dan menusuk Aura dari belakang. Tante tolong ya, jangan salah paham dulu. Sekarang saya minta kamu keluar dari sini karena saya mau bicara sama Kayla. Gak hanya itu, Rianti meminta Ivan keluar lebih dahulu. Ini karena Rianti yang mengajak Kayla ngobrol berdua. Walaupun gitu, emosi Rianti berkumpul karena Kayla telah melukai kedua putrinya. Kamu benar-benar jahat, Kayla. Kamu tuh kayak pagar makan tanaman. Kamu itu kayak kacang yang lupa kulitnya. Tante kenapa sih semarah ini sama aku? Selama ini, Tante udah anggap kamu sebagai anak Tante sendiri. Begitu juga dengan Om Aditya. Bahkan kamu tuh dikasih posisi bagus sebagai asprinya Kenzo. Dan sekarang kamu tuh jadi asprinya suami saya.
Seperti apa balasan kamu? Hah? Kamu tega merebut Ivan dari Aurel. Kalau sama orang yang berjasa sama kamu aja kamu tidak bisa bersikap baik, apalagi sama orang yang bukan siapa-siapa ya Kayla? Maksud Tante tuh apa sih? Kamu gak usah sok polos Kayla. Saya aja yang gak ada hubungan apa-apa sama Mutiara. Saya ikut kesel. Karena kamu menuduh Mutiara, sampai sekarang dia harus mendekam di penjara. Tante tuh bisa nyimpulin kalau aku yang nuduh Mutiara tuh gimana sih Tante? Padahal Tante nggak tahu apa yang terjadi sama aku. Kamu gak usah so naif Kayla. Kamu pikir orang kayak Mutiara, orang sebaik Mutiara, itu mungkin mencelakai kamu? Tanpa mereka tahu Ivan mendengarnya, membuat Ivan khawatir. Makanya Rianti juga menanyakan kepada Ivan. Apa mungkin Mutiara itu mencelakai Kayla? Tadi gue udah bahas ini sama Kayla. Mutiara gak mungkin nyelakain siapapun. Tapi gue juga gak mungkin jawab iya ke Tante Rianti. Karena gue gak mau kecewain Kayla. Apa mungkin Mutiara itu mencelakai Kayla? Apa mungkin Ivan jawab? Bisa aja sih Tante. Mungkin Mutiara yang dulu enggak, tapi sekarang dia udah berubah. Siapa sangka kalau Ivan berkata gak percaya dengan Mutiara. Ini Ivan lakukan untuk berada di pihak Kayla. Ini jelas-jelas membuat emosi Rianti. Bisa aja. Kamu bilang Mutiara bisa aja mencelakai Kayla. Mulai sekarang, kamu, kalian berdua gak ada yang boleh menginjakkan kaki di rumah saya. Tante tuh semarah ini karena aku sama Ivan nusuk Aurel dari belakang. Atau karena aku ngejeblosin Mutiara ke penjara. Dan bisa-bisanya Kayla masih melawan Rianti. Makanya Rianti semakin marah dengan mereka berdua. Saya marah karena saya gak suka sama orang yang gak jujur. Orang yang suka mengkhianati orang lain dan terlebih orang yang lupa dengan jasa baik orang lain. Yaitu kalian berdua. Kedatangan Sandra di rumahnya dibuat heran dengan keberadaan CCTV di rumahnya. Makanya dia bertanya kepada Siti. Bagaimanapun Siti masih kehilangan handphonenya. Ini membuat Sandra dan Siti tidak bisa mengecek isi dari memori card CCTV itu. Miskis jadi terharu melihat Rianti yang mendoakan Mutiara. Bagaimanapun dia gak tega melihat Mutiara. Sama seperti Mutiara yang berdoa untuk nasibnya dan Kenzo yang merasa gagal menjaga Mutiara. Kedatangan Marsha di Santentia Cafe langsung menemui Aurel, padahal Aurel ingin menghindarnya. Karena pasti nanti ujung-ujungnya urusannya jadi panjang. Maksudnya? Panjang gimana? Ya kan kamu bilang kalau kamu tuh dipecat sama Mas Dikta gara-gara aku. Padahal itu gara-gara ulah kamu sendiri, Marsha. Kamu udah bikin saya masuk rumah sakit. Gak hanya itu, Marsha mengajak Aurel ngobrol berdua. Kamu tahu kondisi aku gimana setelah dipecat dari kafe? Dikta udah nyuekin aku. Terus Tante Cynthia udah gak peduli lagi sama aku, Aurel. Ini bener-bener gak fair buat aku. Gak fair gimana sih? Apa yang kamu lakuin itu udah keterlaluan, Marsha. Kayak kamu gak pernah buat kesalahan sama sekali. Kamu udah buat kesalahan berkali-kali, Aurel. Sedangkan aku yang buat kesalahan sekali aja langsung dipecat sama Dikta. Tanpa surat peringatan. Iya, Marsha. Kesalahan kamu cuma itu. Tapi apa yang kamu lakukan itu sangat fatal dan tidak bisa ditolerir lagi. Mungkin sekarang kamu udah minta maaf sama Aurel. Tapi ngeliat sikap kamu sekarang ke Aurel, aku yakin kamu itu gak benar-benar tulus. Yang ada, kamu tuh jadi semakin dendam sama Aurel. Untung aja ada Dikta yang datang dan berusaha membela Aurel. Makanya Marsha jadi kesal. Apalagi Dikta yang pergi bersama Aurel. Bagaimana kalau Marsha akan tega kepada Aurel? Rianti yang baru pulang jadi kepikiran bagaimana keadaan Mutiara di penjara.
Makanya dia minta makanannya disingkirkan. Rianti ingin belajar sederhana untuk merasakan jadi mutiara. Ternyata Kenzo datang menemui Kayla untuk memohon. Ini dia lakukan untuk membela mutiara. Apa Kayla akan luluh mendengar Kenzo? Apa maksud kamu, Kenzo? Kamu tahu kan aku gak pernah merendahkan diri aku kayak gini. Tapi demi mutiara dan demi persahabatan kecil kita, aku minta tolong sama kamu ungkapin semuanya. Ungkapin kejujuran kamu kepada polisi ya. Kamu tahu sendiri kan, kalau Mutiara sama sekali gak ada niat buat nyelakain kamu, Kayla. Tapi Mutiara paling ngamatin kamu. Aku minta tolong sama kamu. Kamu cabut tuntutan kamu sama Mutiara. Aku mohon. Nah, buat MTVers yang penasaran, jangan lupa saksikan merangkai kisah indah pukul 5 sore hanya di Indosiar. Sampai bertemu lagi bersama Miss Kiss.